Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Arinugraha dari kelas SI 2021D dengan NIM 2021 09 10 10 6. Baik, di sini saya akan melakukan testing manual testing, yaitu melakukan testing aplikasi data bahan baku pada usaha Arya Cake and Cookies. Kita langsung slide berikutnya. Baik, latar belakangnya. Di tengah perkembangan bisnis kuliner yang semakin pesat, penting bagi para pelaku usaha untuk tidak hanya mengutamakan kreativitas dalam menciptakan produk, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional. Oleh karena itu, dibuatnya aplikasi pengumpulan data barang bahan baku berbasis mobil Android yang diharapkan dapat meringankan karyawan atau pemilik toko pada saat pendataan barang bahan baku. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas dan kebutuhan fungsionalitas aplikasi, penting prosesnya pengujian atau bisa disebut testing untuk memastikan bahwa aplikasi beroperasi sesuai yang diinginkan. Oke, kita langsung slide berikutnya. Tujuan dari melakukan testing itu Tujuan melakukan testing ini yaitu memastikan kualitas. Testing membantu memastikan bahwa perangkat lunak memiliki tingkat kualitas yang tinggi dengan mengidentifikasi dan memperbaiki bug atau kesalahan. Yang kedua, pengujian antarmuka pengguna atau bisa disebut UI user interface. Mengevaluasi desain antarmuka pengguna agar dapat memberikan pengalaman pengguna yang baik dan mudah digunakan. Jadi, misalkan si user menggunakan aplikasi ini, fitur-fitur yang ada di aplikasi ini dapat digunakan dengan mudah dan dipahami. Yang ketiga, memastikan performa yang memadai. Testing performa membantu memastikan bahwa perangkat lunak yang menangani beban kerja dan volume data dengan efisien tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Yang keempat, mendukung pemeliharaan. Dengan adanya testing, pemilihan perangkat lunak dapat dilakukan lebih efektif karena perubahan atau penambahan fitur baru dapat diuji untuk memastikan tidak adanya dampak negatif terhadap fungsionalitas yang sudah ada. Kita ke slide yang berikutnya yaitu proses testing. Di sini ada beberapa test case. Ada 15 test case. Mari kita akan melakukan test case pada aplikasi pendataan barang baku pada usaha Arya Cake ini. Baik, untuk pertama kita membuka aplikasi akan dihadapkan dengan halaman login. Nah, di sini test case yang pertama, login menggunakan kombinasi username dan password yang salah. Kita akan melakukan kombinasi username dan password yang salah. Di sini ada integer dan juga karakter. Kita login. Nah, di sini akan menampilkan alert atau sebuah pesan username atau password yang Anda masukkan salah. Baik, kita akan melakukan yang untuk test case nomor 2 kita lewat langsung saja ke test case nomor 3 yaitu login menggunakan password dengan menggunakan spasi. Kita akan menggunakan spasi pada tengah-tengah ini dan untuk passwordnya kita akan melakukan spasi pada akhir. Nah, username atau password yang Anda masukkan tetap salah akan menampilkan pesan tersebut. Kita akan coba lagi menggunakan spasi di akhir kalimat ini. Password atau username ini. Spasi 2. Nah, di sini di yang password sudah melakukan spasi, tetap tidak bisa. Oke, yang keempat berarti ya, kita melakukan input data melebihi kapasitas. Kita masuk dulu berarti ke halaman dashboard, lalu kita input data. Nah, di sini kita akan melakukan input data yang melebihi kapasitas. Apakah bisa atau tidak? Berarti contoh ya, melebihi kapasitas.
Nah, data untuk aplikasi ini jika kita menginputkan data yang melebihi kapasitas akan tersimpan atau sukses. Nah, kenapa sih kok bisa sukses di sini? Karena saya pada program tersebut tidak membatasi eh, data-data jika si user memasukkan data yang melebihi kapasitas. Yang berarti kita akan lanjut yang test case yang kelima. Input data tidak pada tempatnya dengan menggunakan spesial karakter. Nah, kita akan melakukan data, misalkan nama barang kan di sini harusnya variabelnya itu karakter atau varchar ya, nama barang. Kita akan memasukkan yaitu variabel integer. Nah, di sini akan tersimpan. Kenapa sih kok bisa tersimpan? Kenapa kok nama barang harusnya karakter? Kenapa kok integer juga bisa? Karena di sini juga saya tidak menyeting pada field-field tertentu dengan variabel tertentu dikarenakan di sini kan saya menggunakan database-nya Firebase. Nah, jadi untuk di programnya otomatis saya tidak menggunakan SQL. Jadi saya belum mengetahui cara menentukan variabel-variabel pada field-field tertentu. Berarti kita akan langsung ke nomor 6, task case nomor 6, yaitu input blank pada field. Nah, di sini saya tidak akan memasukkan data apapun. Kita langsung klik saja simpan. Nah, di sini bakal ada logo error. Nah, keterangannya itu harus memasukkan nama. Jadi kita harus memasukkan nama. Kita kembali untuk nomor 7 kita lewat. Nomor 8 view data inputan. Nah, di sini kita bisa melihat data-data yang sudah diinput. Untuk nomor 9 view informasi berdasarkan akses kita lewat. Nomor 10 input code juga lewat. Kita nomor 11 berarti edit data tidak pada tempatnya dengan menggunakan spesial karakter. Nah, itu pun sama dengan test case nomor 5. Nah, alasannya seperti itu. Nah, berarti kita langsung ke test case nomor 12. Edit dengan menggunakan data blank pada field. Misalkan kita edit. Untuk editnya di sini saya harus ditekan lama, tidak menggunakan button. Kita berarti dikosongin ya di ini ya. Di field ini ya kita kosongin apakah bisa atau tidak. Nah, di sini berhasil diupdate. Kok bisa berhasil diupdate? Kok yang tadi yang inputan waktu input data kok tidak bisa diupdate? Nah, tidak tersimpan lah. Nah, karena pada edit data saya belum menyeting program jika si field tersebut kosong, jika field tersebut kosong, gagal. Nah, mungkin ini juga koreksi buat saya untuk nanti jika kita ingin mengedit data, jika si field-field tersebut kosong, maka diharuskannya gagal, jangan tersimpan. Kita langsung ke test case berarti nomor 13. Kita kembali ke login ya. Nah, bentar, kita kembali ke login dulu. Nah, di sini saya juga tidak ada cek fitur lupa password dikarenakan di sini saya tidak menggunakan multi level. Jadi di sini aplikasi ini hanya digunakan untuk petugas dan si owner usaha tersebut. Jadi penggunanya di sini yaitu bagian gudang dan juga owner tersebut. Yang ke-14 delete data master. Oke, kita berarti login dulu. Kita delete ya data-data ini. Bisa atau tidak. Terhapus. Oke, berhasil. Nah, yang test case nomor 15 mengganti password lama dengan data baru.
Berarti hitungannya kita harus mengganti password ya yang lama. Nah, di sini juga saya di sini tidak ada menggunakan untuk mengganti password lama atau baru. Jadi jika ingin mengganti password yang lama jadi yang baru, kita harus menyeting di programnya gitu. Baik, mungkin segitu saja presentasi atau melakukan testing manual dari aplikasi pendataan barang bahan baku kue pada usaha Arya Cake. Saya Angga Renograha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.